Kenapa sih kok mau jadi YouTuber? Itu dia kan. Sebenarnya tuh gue pengen punya channel sendiri tuh udah lama banget. Udah lama. Dari zaman gue masih ngonten sama YouTube. Akhirnya udah les kontak, gue nggak ada di per YouTubean. Agak gelisah sih sebenarnya, biasa sharing gitu kan. Nah, lu doang yang gelisah nih Om. Termasuk gua. Diajakin konten sama lu, jalan lagi sama lu gitu kan. Terus sempet lama kan lu hilang tuh. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gua Glenn via Buah Medok Road Dedi di Gadang. Teman-teman, gua masih di bengkel Kafka bersama Om Kamal. Om, Siap. gua masih mau ngajak lo ngobrol nih Om. Siap Om. Oke, jadi gini teman-teman, ini kita nggak mau ngomongin mobil, nggak mau ngomongin mekanikalnya mobil atau apa. Gua mau ini apa ya? Mungkin bukan gibahin otomotif nih, tapi ini entertain aja nih. Gua mau nanya-nanya Om Kamal. Sisi Om Kamal sebagai seorang YouTuber, Om. Itu sebagai seorang, kan lu sekarang nih merintis YouTube nih ya. Om Kamal nih punya YouTube yang apa namanya? Kalau gue lihat sih kontennya bagus ya. Itu memang benar-benar pure apa ilmu di situ, ilmu banyak referensi di situ, ya kan. Cuman yang gue mau tanya ke Om Kamal, kenapa sih kok mau jadi YouTuber? Itu dia kan. Kenapa mau jadi YouTuber? Karena kalau misalnya pertanyaan itu ditanyakan ke gua nih juga sebenarnya dasarnya adalah langganannya Om Kamal aja. Apa gua customer lo ya Om ya? Yeah. Tapi karena gua waktu itu Om Kamal nongol di satu channel dan sudah nggak pernah nongol lagi, disitulah timbul, wah, gua coba deh ngobrol. Bukan apa-apa, karena gua selalu nyariin dulu gitu Om. Itulah kenapa gua mau jadi content creator dengan narasumber utama gua adalah lu. Nah sekarang kita bicarakan lu nih Om. Apa Om yang mendorong lu untuk menjadi untuk ngerintis YouTube, dan ide itu bermula dari mana Om? Jadi sejak kapan gitu Om? Sebenarnya tuh gue pengen punya channel sendiri tuh udah lama banget Om. Udah lama. Dari zaman gue masih ngonten sama YouTuber yang itu. Udah pengen punya channel, cuman gue mikir nggak enak lah. Gue kan diperkenalkan dunia YouTube sama dia, masa? Jadi gue mikirnya kalau gue bikin kayaknya nikung. Walaupun sebenarnya dia juga nyuruh, lu bikin aja channel sendiri, nggak apa-apa gitu. Cuman nggak lah gitu. Sampai akhirnya udah lost contact. Gua nggak ada di per YouTubean. Agak gelisah sih sebenarnya, biasa sharing gitu kan. Nggak lu doang yang gelisah nih Om. Termasuk gua dan beberapa teman-teman juga banyak yang gelisah segala macam gitu. Agak gundah juga gua kan, biasa ngobrol, biasa ngomong gitu, ada interaksi sama orang banyak. Cuman ya sudahlah, gua belum membulatkan niat gitu kan. Ketemulah sama lu, diajakin konten sama lu, jalan lagi sama lu gitu kan. Mulai ngonten, terus sempet lama kan lu hilang tuh. Iya benar. Lu ngilang lama. Tapi gue ngilang bukannya karena kita berantem nih Om. Bukan. Ya, karena gue waktu itu lagi pindahan ke Jonggol Om. Iya, jadi Om Glenn rumahnya pindah ke Jonggol, mungkin kan jarak tempuhnya makin jauh. Kalau kesini sering-sering kan repot ya. Bener, jadi gue juga ngerti posisi itu, gue ngerti banget. Cuman kan gue jadi makin gundah gitu guanya Om. Iya. Gue banyak yang pengen gue ungkapin, tapi gue nggak punya wadah. Sedangkan kalau di Instagram kan gue nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong panjang. Iya. Harus keputus-putus. Nggak mungkin gue bikin 10 part, 15 part kan nggak etis juga bikin reels atau postingan sepanjang itu gitu kan. Karena kan lu masih sebagai seorang montir ya. Iya. Sebagai seorang mekanik. Jadi apa gue bikin channel sendiri ya gitu. Terus nggak tahu lah, tiba-tiba ngedadak banget gue langsung sore jam seginian itu bikin channel YouTube. Hah, kata si Gatot, gimana caranya? Lu carilah di YouTube, carilah caranya, bikinlah Gatot nih channel. Begitu bikin channel, gue belum ngiklan, belum apa-apa tuh, belum promosi, belum apa. Mau ngonten juga bingung gitu, karena ya Gatot juga mungkin belum pernah gitu, tapi dia kan basicnya memang suka nge-MC, jadi biasalah jadi pembicara gitu. Terus tiba-tiba konten pertama gue kan Hyundai Verna tuh, beneran bengkel kosong. Cuman ngerjain satu mobil itu. Langsung lah kata Gatot, udah langsung kita gas mobil ini aja. Hah?
gue udah lama juga kan gak ngonten om. Iya, Udah lama kan udah nggak lama. konten tuh, jadi agak lumayan kaku lah di awalnya tuh, mulai agak kaku amat gue ngomong. Ya udah, tapi gue nge-push diri gue sendiri nih. Iya. Iyalah demi keinginan gue juga Hmm. kan. Ya udah akhirnya gue konten sama Gatot, makanya video pertama kali tayang itu banyak yang tidak sempurna lah, dari cara gue ngomong, dari proses editing dan segala macamnya, karena kita kan semua ngerjain sendiri om. Benar. Dari video syuting kita garap sendiri, editing juga Gatot yang garap gitu. Gue ngomong juga masih AO karena udah lama nggak ngomong. Gue udah lama nggak nongol juga. Ya itu udah ada 6-7 bulanan lu ngilang tuh nggak kesini. Akhirnya udahlah, udah deh, cobalah terusin karena masih awal, kita masih ngejar jam tayang kan. Ya udah ngebut kan gue jadinya kan. Udah akhirnya jadi keterusan, bikin lagi konten, dan alasan gue juga sampai bikin channel juga karena lumayan banyak yang via WA, via DM, om ayolah bikin channel sendiri. Benar. Om ayo bikin channel sendiri. Oh, gue bilang kayaknya memang udah harus nih gitu. Ya udahlah, akhirnya gue putusin bikin channel sendiri. Iya, apalagi kan lo itu deh istilahnya banyak dicari orang om, makanya menurut gue termasuk gue sendiri gitu ya yang akhirnya memutuskan untuk oke deh gue coba kan. Waktu itu juga gue udah nggak ngantor gitu kan, jadi waktu gue banyak, cuman emang waktu itu gue dari Rawabelong om lebih deket ke sini om. Ya justru. Padahal sekarang gue di Jonggol sama-sama Bogor, cuman beda kota, gue kabupaten. Jauh banget. Gue muterin gunung sampai sini gitu. Jadi itu teman-teman ya. Terus ini om, dari dunia YouTube itu kalau gue lihat om, lu di situ banyak lebih ke praktek om ya, walaupun memang ada podcast juga ya. Iya. Tapi lu lebih banyak ke praktek. Terus apa lagi om yang memotivasi lu om? Intinya sih gue pengen sharing ilmu yang gue punya walaupun gak banyak, sebanyak mungkin. Sharing minimal biar si pemilik mobil nih bisa pinter lah. Bisa pinter gitu. Jadi kan ada wadah mereka bisa DM ke gue. Cuman kan ada orang-orang yang mau nge-DM atau mau nge-WA sungkan. Ada yang sungkan, ada yang enggak, langsung WA, langsung DM, tanya ini, tanya itu gitu kan. Tapi kan ada orang-orang yang tipenya sungkan, mau nanya tuh sungkan. Jadi ya udah gue buat biar lebih global aja, ya udah gue buat konten aja, nanti gue baca komen-komennya apa, ya nanti itu dijadiin bahan untuk konten berikutnya, makanya gue segmennya macam-macam. Ada yang lagi ngoprek, ada yang podcast, ada yang ngobrol santai, itu biar nggak bosen lah. Karena kan kalau kayak lu misalnya lu bikin konten otomotif, narasumbernya kan bukan cuman gua doang, banyak kan, ada si ini. Kalau gua kan enggak. Gua sama Gatot ya udah aja gua sama Gatot terus. Jadi gua bikin suasananya yang berbeda gitu. Iya, yang ngobrol santai, yang lagi ngoprek atau yang podcast gitu. Jadi beda-beda lah. Ya. Untuk update berikutnya lama tuh, Om. Lumayan lama. Lagi operasi plastik. Iya, paling nanti ya progres perkembangan body repair aja. Sama ini kan Matic-nya kan masih di bengkel teman gua, belum selesai lagi overhaul. Matic-nya lagi overhaul. Nanti kalau dari lahir Matic. Iya, asli Matic. Suratnya asli Matic. Kalau nggak Matic nggak akan gua beli, Om. Kalau Matic-nya rubahan pun gua nggak akan mau beli. Ngapain beli mobil busuk hancur begitu? Karena Matic kan ya bisa dibilang lumayan langka lah. Gua kan nggak suka beli mobil yang umum, gua nggak suka. Yang langka-langka, yang aneh-aneh, walaupun nggak langka banget gitu ya, tapi agak sedikit lain dari yang lain lah. Iya, kebiasaan. Terus Om, lu sebagai YouTuber nih Om, udah di cara apa aja lo bisa atau head speech udah ngerasain Om? Selama ini sih alhamdulillah belum Om. Mungkin karena gue ngomongnya aman kali ya. Gue bukan gue main aman ya. Cuman memang karakter gue nggak bisa yang berkata-kata kasar Om. Atau kalau ada orang yang sindiran atau ngekritik? Nggak ada Om. Lu boleh baca semua komen-komennya. Tapi nggak ada yang kadang-kadang emang kalau kayak gue Om,
ada sih komen-komen yang bikin gemes tuh, terutama kalau komen-komennya nggak berdasar om, kayak misalnya ngecam satu merek mobil. Wah, jadi nanti ngegiring opini om. Nah, lu kalau misalnya ada yang kayak gitu, gimana lo menyikapi? Misal gini om, lu kan melihara Serena nih om. Ada yang nih, ngapain lu megang Serena, mobil penyakitan apa, boros, bla 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 bla. Dengan lu juga megang Xenia 1000, misalnya gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh om kalau ada yang Paling gue kadang kalau kayak gitu gue tanya balik, si Om pakai Serena tahun berapa? oh gitu ya? Jadi bisa ngomong Serena bla 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 segala macam, berarti dia punya dong. Harusnya. Kayak kemarin di Instagram gue ngebahas masalah Honda kaki-kakinya ringkih. Gue bilang kan enggak. Iya, iya, iya. Gue bilang enggak ringkih, memang begini dan begini. Terus dia bilang enggak lah, Honda tuh memang ringkih gini. Gue bukan ngekick balik, gue cuma nanya, lu pakai Hondanya Honda apa? Iya. Nggak ngejawab. Gimana? Seharusnya kan kalau kayak gue nih ngomong, wah Toyota Is mah nggak enak, jelek ini segala macam. Gue udah pernah pakai, misalnya, walaupun tidak seperti itu. Misalnya gue pernah pakai mobil apa lagi, terus gue bilang itu mobil nggak enak, rewel segala macam. Gue udah pernah pakai. Iya emang kalau Om Kamal ini, dia kalau emang nggak ngerti dia teman pasti bilang nggak tahu. Ya. Apa dulu kayak apa misalnya Chevrolet, tapi Kia Carnival. Carnival. Kan, ya, lu kan emang lu malah bilang ya kalau ada rezeki pengen beli gue Carnival, pengen tahu musinginnya sampai mana ya. Kata orang kan Carnival tuh musingin, Carnival tuh begini, Carnival tuh begitu. Iya. Gue secara langsung ngadepin sih belum. Cuman ngeliat lah kusutnya muka teman-teman gue yang megang Carnival gimana. Tapi kalau ditanya secara langsung, belum. Tapi kalau orang nanya ke gue, Om, kalau saya mau beli Carnival gimana? Lebih baik jangan. Iya, nanyanya ke lu soalnya. Nanyanya ke gue nih, lebih baik jangan. Tanda kutip, lu mengakui lah bahwa lu belum ada pengalaman banget di situ ya. Kalau sampai megang langsung secara detail gue belum, tapi megang sekali-sekali pernah, beberapa kali gue megang Carnival pernah. Iya. Tapi kalau lu nanyanya ke mekanik yang emang terbiasa megang Carnival ya pasti lu akan nemuin jawaban yang beda. Nah, betul sekali. Jadi sama aja intinya. Ya maaf nih, misalnya gue tanya sama lu, Om, gue mau beli Mazda ini apa RX-7 tahun 91. Lu nanya sama mekanik di mana pun dunia kan nggak mungkin bilang itu mobil jelek. Iya. Tapi ketika gue nanyanya ke lu, dia mungkin ya di sini mungkin mau pernah ada kan. Iya. Itu bingung juga. Betul. Gimana? Mesin rotari gitu kan. Gua nggak ngerti dengan mekanisme kerja mesinnya. Ini kalau rusak harus gua bagaimana kan gua nggak tahu. Sama aja kayak mobil diesel terus tiba-tiba ada trouble di engine. Ya ngelamun lah gua. Gua nggak punya basic ilmu di mesin diesel. Iya. Kalau Eropa mungkin gue masih bisa ngeraba-raba ya, walaupun anggaplah hanya 5%, tapi masih bisa lah ngeraba gitu. Karena lu pernah punya. Karena pernah punya gitu. Tapi kalau kayak diesel gue bener-bener blank Om. Dan emang gue juga nggak mau belajar. Guenya juga nggak mau belajar ya. Jadi kalau misalnya gue nanya Om Kamal, gue beli RX-7 deh pasti. Om Kamal kayaknya lu mendingan beli Aspina deh. Jadi itu ya Om ya, kalau misalnya lu nge-YouTube nih memang apa namanya supaya lu lebih mudah digapai sama teman-teman ya. Intinya sih itu ya, dan gua sebagai pemilik channel sama gua sebagai narasumber itu kan berlaku hal yang berbeda Om. Kalau gue sebagai pemilik channel otomatis gue bebas berekspresi apa aja yang gue mau. Tapi kalau gue sebagai narasumber gue kan hanya bisa memberi masukan ke pemilik channel. Mau sama lu, mau sama ada Om Ilyas tuh, ada Garasi Klasik, sama YouTuber yang pertama. Gue cuman hanya bisa ngasih masukan. Kalau misalnya menurut dia ini nggak masuk sama konsep dia ya dengan secara halus mungkin akan tertolak. Iya kan, kayak misalnya gue ngasih masukan ke Om Glenn, Om gini. Terus kayaknya nggak masuk nih sama konsep gue, kan pasti akan tertolak. Tapi kalau gue sebagai gue yang punya channel gue sendiri, atau kayak gue di Instagram, akunnya juga punya gue mau ngomong apa kayak, gue mau punya konsep apa ya suka-suka gue lah. Dan sebagai gue spill juga, Om Kamal itu dulu awal-awal gue YouTube pernah nyaranin gue untuk ini Om itu kan gak lu nyaranin gue kalau di bengkel lagi bongkar lo iniin, videoin. Iya. Gue bilang konsep gue nggak ke situ, gue pengen. Iya, betul. Dan kalau misalnya gue spill juga ya, kenapa gue jarang ke tempat lo karena
satu tempatnya jauh, gue jauh nih dari Om Kamal. Gitu aja gue tadi jalan dari rumah setengah satu, Om. Nyampe sini jam 3 ya. Padahal sama-sama Bogor. Tapi gue Bogor nggak dianggap. Nah terus ini juga Om, kan anak gue kan sekolah, jadi ketika gue misalnya nganterin anak gue sekolah atau apa kan, sedangkan di rumah ada adik-adiknya Om. Jadi harus ada yang nungguin bini gue, atau bahkan bini gue yang berangkat, gue yang jaga. Dan gue juga sekarang jualan kue pancong Om. Bini gue nggak bisa bikin, yang bikin gue. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang nih gue lagi kesini ya, di sana tutup Om. Gitu kan. Jadi memang gue harus apa namanya milah-milah waktu, bukan berarti gue udah nggak pernah ke Om Kamal. Selamanya Om Kamal gue nggak kesini ya nggak juga Om. Gue sayang selagi gue punya nyawa Om, gue pasti akan mampir. Misalnya pun gue udah nggak punya mobil ya, namanya silaturahmi kan tetap jalan. Betul. Kan kita selama ini juga WA-an juga kan tetap. WA-an tetap, kadang telepon, nggak yang lost contact kayak yang itulah. Gue juga nggak mau lah. Gue sering banget itu sama netizen ditakin. Konten lagi dong. Iya, ya itu gue kasih lihat ke lu Om. Banyak banget. Gue disuruh klarifikasi juga mau klarifikasi apaan? Bingung lah, orang gua nggak tahu gara-garanya apa. Jangan tanya gua lah. Nanya kenapa sih Om? Ya nggak tahu lah, tanya sama yang sono. Gue bilang jangan nanya sama gua. Kita aja bingung ya. Iya. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi Om Kamal tuh ada channel YouTube namanya apa Om? Bengkel Kafka Bogor. Bengkel Kafka Bogor ya. Namanya lu cari aja. Lu cari di, gue yakin sih di apa namanya YouTube engine search-nya juga udah banyak sih namanya Om Kamal. Iya. Bengkel Kafka Bogor. Kayak waktu lu dulu sempat ngilang Om, sebelum gue bikin channel Tom Deddy itu, gue juga sempat nyari Om Kamal. Gue sempat nemu channel lu yang bengkelnya merah itu Om, yang gue tanya Om ini channel lu ya. Nah jadi itu waktu itu sempat ada orang yang kesini, Om saya buatin channel YouTube ya, nanti kita ngonten gini. Dia tuh hanya sebagai, dia pengen ngebantuin untuk posting ini aja. Jadi bukan, orang nggak kenal juga. Dia kasih emailnya ke gua, kasih password, semua dikasih ke gua, dan memang tidak ada niatan buruk sama sekali. Orangnya pun baik banget, cuman karena waktu itu dia kerjanya dipindah keluar kota, jadi baru opening doang harus berhenti. Dan gue juga kan nggak enak kalau nanyain lagi ke dia, kan nggak enak. Sedangkan posisinya waktu itu Gatot belum ada, gue mana bisa ngedit Om. Gue mesti kemana ngeditnya? Gue ngetek video bisa lah, walaupun ala kadarnya gitu ya. Tapi gue mesti ngeditnya bagaimana? Gue kan baru belajar ngedit juga baru sekarang. Itu pun hanya untuk reels Instagram. Kalau untuk video yang durasi panjang mungkin gue belum bisa. Bukan di situ keahlian gue lah gitu. Ya, lo kalau mau belajar lagi coba waktunya Om, lo ngurusin. Nah, jadi pas kemarin gue udah rilis channel ini, yang channel gue hubungin kan orangnya, gue WA kan. Aduh Om, maaf banget saya lupa emailnya yang mana, passwordnya berapa. Dan gue tuh ganti handphone. Jadi chat history gue hilang semuanya. Iya, ya udahlah. Orangnya masih ingat sama lu ya? Ingat, orang kontak WA-nya masih aktif kok. Orang gue WA nyambung jawab. Nggak ada masalah itu mah. Ya udahlah, gue bilang nggak apa-apa lah Om. Ntar juga sedikit demi sedikit tenggelam ini. Gitu. Ya udahlah, mau gimana? Tapi dia bukan customer tuh, bukan? Bukan. Tiba-tiba datang aja. Datang aja. Pertama WA. Gue bilang nih, ya udah datang aja ke sini Om. Datang ngobrol. Cuman memang dia domisilinya di Jakarta. Terus dia datang effort banget pakai kereta loh datang ke sini. Iya, kalau dia niat jahat nggak mungkin seperti itu Om. Niat baik banget, cuman memang kepentok. Dia tuh kalau nggak salah satu editor di SCTV. Editor program di SCTV. Wah, ngedit udah makanan sehari-hari dong. Iya, dia salah satu editor di SCTV deh kalau nggak salah. Tapi ya qadarullah dia harus dipindah kerja ke luar kota. Padahal dia datang itu di saat lu ngilang Om ya? Iya, betul. Di saat gua lose kontak sama yang itu, datanglah dia. Gua kan seneng banget kan. Iya, lu lagi butuh banget ya. Iya, seneng banget tuh gua. Cuman ya udah, Allah berkehendak lain. Nah, ini Om,
yang gue mau tanya juga Om, ketika gue datang pertama kali ke sini kan, gue nggak langsung konten ya. Enggak, Dong, kan enggak. kita bawa Corolla, kita baru kenalan tuh. Hmm. Bahkan gue nanya ya Om, Hmm. kapan lu konten lagi? Iya. Iya. Nanya Dada. Itu ada nggak sih Om, di periode-periode dari lu pas lu ngilang nih ya, sebelum lu sama gua, ada nggak sih yang ngajakin lu juga tuh Om? Ada beberapa, cuman nggak sampai datang. Enggak, maksudnya customer yang kayak gua. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ada orang-orang yang DM aja, ada beberapa. Om konten yuk, hayu. Kalau gue makan hayu aja om. Diajakin konten, ayo. Gua bilang mau di mana, mau di bengkel boleh. Kalau di luar bengkel ya paling nunggu gue libur. Gue bilang atau malam, terserah. Tapi nggak ada yang kerealisasi ya. Nggak ada. Itu pun gue juga, dia pertama-tama kan gue juga dadakan Om, dikaji kita ganti-gantian tuh Om. Malam tuh Iya. ganti-gantian gitu kan. Jadi itu motivasi lu ya. Enggak, lu di samping lu sebagai gini dulu deh, lu kan YouTuber nih, lu juga sekarang sekarang punya YouTube. Versi lu di YouTube dan lu di bengkel tuh sama udah beda Om? Sama om. Maksud gue pencitraan nih depan YouTube kamera. Nilai aja sendiri, ngapain gue yang ngomong? Nilai aja sendiri. Gue kalau misalnya lagi tensinya agak tinggi juga ya ngomel-ngomel juga, gue sama aja. Iya, Tapi kan gue memang pembawaannya begini, kalem, santai. Di balik kamera ternyata orangnya nggak selama di depan kamera. Tapi kalau Om Kamal nih sama aja. Ini kesaksian dari gua nih, sama aja. Terus apa Om? Lu selain mekanik, seorang YouTuber dan kayaknya lu juga ini Om ya. Moles, lu jago moles nih. Moles, kalau moles itu hobi, makanya kalau moles itu gue nggak pernah publish karena memang itu buat jadi kesenangan gue aja om. Gue juga tahunya lu bisa moles itu Om dari Om Helmi. Ya kamu dari Om Helmi itu waktu gue pernah teleponan sama tuh kalau moles tuh bisa sampai 4 hari katanya. Iya. Mobil kalau gue paling 2 hari, sehari udah kelar. Lu ini nggak Om? Nah ini sisi lain Om Kamal juga nih. Karena beliau ini juga molesnya jago. Lu buka jasa moles juga nggak? Misalnya ada yang misalnya ada yang nonton channel ini tahu lu bisa moles. Enggak. Om, gue mau moles juga dong. Enggak. Kalau ada yang mau kayak gitu? Enggak mau. Kenapa? Itu mah buat kesenangan gue doang. Iya, tapi orang nge-DM gue. Enggak mau. Enggak mau. Pertama, gue kalau moles lama. Karena seminggu apa? Gimana lu? Mata gue terlalu perfeksionis. Iya. Jadi gue kadang capek sama hasilnya sendiri. Om, dengan lu bicara kayak gini, orang akan makin terasa. Nggak mau. Gue paling mau molesin mobil orang-orang deket. Gitu ya. Ya orang-orang deket. Baru gue mau ngerjain. Orang banyak di sini yang moles, gue kasih ke teman-teman gue semua. Berapa kali gue customer, om mau poles bisa nggak? Ada nggak channel ini orang yang bisa moles? Ada. Gue kasih teman-teman gue semua. Tapi kalau gue nanti boleh ya malu ya. Jadi gue moles itu lebih duluan gue belajar moles daripada gue belajar mesin. Gue belajar moles otodidak sih kalau gue nggak punya guru dan zaman dulu nggak ada YouTube. Ngerusakin cat mobil sendiri udah nggak kehitung. Ngerusakin cat mobil si Helmi almarhum udah nggak kehitung. Ya luka-luka di tangan lah ya, gagal ini gagal itu, bener-bener otodidak belajar sendiri om. Dari tahun 2003. Udah 23 tahun om. Ya. Umuran sharing gua. 2003 berarti umur berapa? Gua 40 parah lu. Gua umur 18-an lah. 18-an 2003. Berarti dia zaman lu sekolah om ya, baru-baru lulus lah ya. Baru-baru lulus SMA lah. Terus om, apalagi ya om, di sisi lain Om Kamal selain buka kap mesin lu bisa masak, YouTube sekarang lu lagi masak, apalagi ya? Nggak banyak juga yang gue bisa om, itu doang lah, sekitar mobil doang. Pas dapur bisa om? Bisa lah. Enggak dong, apa aja lu. Jadi kan apa ya, maksud gue namanya tuh lu kalau misalnya mau kenal lebih dekat sama Om Kamal sebenarnya lu main aja sih, nggak perlu punya mobil juga om. Enggak. Misalnya kalau mau ngobrol silakan datang. Cuman kalau lagi rame ya naukin aja. Iya. Bukannya sombong, bukan. Nih Om Kamal nih kalau lagi mumet, gue kadang juga suka gemes kalau lagi mumet kena mobil nih. Kalau lagi waktu dulu perkabelan apa? Iya. Dulu juga Om Kamal, gue balik aja gitu. Jadi bukannya
apa namanya, bukannya orangnya terkeselin, bukan, tapi memang ya gimana sih lu kalau lagi mumet, gue juga Iya, begitu om, males mau ngomong juga Om. males sih ya, gue juga kalau lagi mumet gitu om, males, apalagi kalau udah ngadepin customer yang wah, kayak gue usaha aja om, namanya kan gue jual makanan, gue nganterin, tapi sekitaran perumahan gue ya om ya, karena namanya nganterin kita butuh ongkos bensin om. Hmm, Kalau udah jaraknya agak jauh, gue cuma minta 5.000 aja. hmm, Wah, petus banget, oh. hmm, Jarak bisa 4-5 kilo. Gue hmm, minta goceng bensin motor, gue pulang pergi 10 kilo. hmm. Paling nggak gue minta 5.000 deh, bensin seliter juga nggak nyampe. Wah, mahal ya, ini. Itu kan emang sih Hmm, customer ya. iya, Gitu. Daripada lu ngegojek, iya, bisa 15-20 ribu, om. hmm, Bahkan gue pernah, eh, produk gue tuh makanan gue dikomplain, bahkan dijadiin status sama dia om. Jadi mana oh, orang ini adalah dulunya salah satu pengurus grup UMKM terbesar di perumahan gue itu. Lu bisa bayangin, hmm, 2-3 hari gue nggak ada orderan. hmm, Sampai sampai segitu memang gue bilang kacau, ke media sosial dipergunakan dengan iya. om. eh, Apa om yang bisa lu sarankan? Mungkin ada teman-teman kita yang sama-sama mekanik mau merintis YouTube om. Apa om? Jalanin aja, nggak usah peduli sama omongan orang. Gue tuh kadang mau posting aja mikirin loh, nanti orang orang risih nggak ya ngelihat gue posting lagi, ngomong ini, ngomong itu gitu kan. Sedangkan kan namanya ilmu mekanik itu kan beda kepala, beda cara, Om. Iya, Beda kepala, beda keyakinan juga. Makanya gue sering ngomong, ini menurut pengalaman gue di sini. Lu sering banget kedengar gue ngomong kayak gitu iya, kan. iya, iya, Itu karena memang kalau gue nggak ngomong kayak gitu nanti jadi kontra, Om. iya. Ah, enggak kok kata si Anu begini. Enggak kok kata si Anu begitu. Jadi nggak absolut. Ya, jadi ini murni menurut pengalaman gua yang Walaupun mobilnya sama nih ya. betul, mobilnya sama, case-nya sama. Ah, Ini menurut beda. pengalaman yang gua alamin ya seperti ini Iya, gitu. Intinya sih jalanin aja sih. Gue juga lagi nyoba buat bodo amat sama penilaian orang. iya sih. Kadang-kadang Yang ada penting kan tujuan kita kan mau mau mengedukasi orang lah. Intinya tujuan baik. betul. Mau hasil gambarnya jelek mau suaranya ntar putus-putus, mau patah-patah, mau gimana. Nggak usah peduli juga sih. Kalau Iya terlalu sih. peduli itu kayak gue jadi terlalu lambat om. Iya. Kelamaan mulainya. Benar. Jadi Jadi kelamaan mulainya. langsung gas aja ya. Gas aja. Yang penting tahu konsepnya dulu kali ya. Ya, Seperti apa kan ya. yang namanya lu pertama kali ngonten sama lu ngonten yang ke 1.000 kali. Beda lah. Beda. Beda kan. Yang penting kan ada step by stepnya. Semakin konten kedua ada perubahan. Konten ketiga, konten keempat. Terus ada perubahan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Intinya itu aja sih. Iya, benar. Jadi jalanin aja. Itu yang lagi gue coba sekarang. Dan Jadi rajin upload ya, Om, ya. ya Gua juga tuh. ya Rajin konsisten, upload. istiqomah itu wajib kalau di dunia media sosial, mau itu Instagram, mau itu YouTube, mau itu TikTok atau Facebook. Intinya tuh lu harus konsisten upload, nggak boleh kayak lu gitu misalnya upload minggu ini, minggu depannya lagi upload pleng 3 bulan 4 bulan. Nah, itu bukannya nggak akan berkembang tapi berkembangnya lambat banget. Banget. Makanya Ya, gue sekarang iseng-iseng motor, ya. Jadi motor lah. kalau kalau mau ngonten, ya ngonten aja, nggak usah peduli sama omongan orang dan jangan ngomong sama temen deket. Kenapa tuh? Biasanya orang-orang deket ini kebanyakan ya, gue nggak bilang semua, tapi kebanyakan yang matahin semangat kita tuh orang deket. Ah, kayak iya aja lu. Benar. Iya cuman mungkin tujuannya bercanda, tapi itu matahin semangatnya parah, Om. Yang bener-bener aja lah. Iya, kayak iya aja lu. Iya bener-bener. Gitu. Iya. Banyak. Lu boleh tanya deh sama konten kreator yang di TikTok, yang di Instagram yang udah sukses sekarang, pasti jawabannya sama kayak gue. Malah. Ya, tapi kalau gue kan bisa dibilang nggak ngalamin itulah. Iya. Kalau gue alhamdulillah tidak mengalami itu. Teman-teman deket gue, keluarga deket gue semuanya alhamdulillah ngedukung. Cuman ini kan kita bicara mayoritas orang. Dan mungkin gini om, gue baru inget nih, Om Kamal nih, lu kan punya privilege juga sepupu lu YouTuber om ya. Ngomongin bola, gue ngikutin tuh. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu sepupu Om Kamal suka ngomongin bola,
Persija tuh. Ya. Gue ngikutin tuh. Oh, siapa? Ilan Alkatiri. Gue ngikutin. Lu ada nggak nanya-nanya sama dia atau mungkin minta advice atau apa ngobrol lah gitu? Kadang suka ngobrol kalau, tapi kan gua sama dia kan nggak terlalu sering banget ketemu. Kalau pas lagi ketemu, kadang suka nanya, kadang suka ngobrol, kadang dia suka sharing tanpa gua minta. Oh gitu. Iya. Terus kalau Ilan suka otomotif nggak? Enggak, Oh ya nggak suka. enggak. Dia emang bola. Bola, Bola banget tuh. Nah lu bola gimana? enggak, Enggak. enggak, Dia kebalikan nih. Kebalikan. Oh, mungkin ada yang nanya juga nih. Om Bapak kan mekanik mobil. Motor lu gimana? enggak, Tapi kalau ada kerusakan lu bisa benerin? enggak, Nggak bisa lu. nggak bisa. Kalau misalnya, Om, saya mau nanya nih motor saya kok ngempos apa gimana? Lu bawa ke bengkel motor dah. Nggak bisa gua. Gua mau kajian telepon Mang Yaya minta di step. Oh gitu. Iya. Nggak, gue dulu pernah pengalaman tuh motor gue yang Ninja tuh. Yang bermasalah lah, gue nungguin aja. Gue mondo-mondo, gue enak. Takutnya lu lagi lama keluarga kan, karena gue tau banget tuh after bengkel lu tuh. Ya percuma juga lu nelfon gua nggak bisa ngejawab apa-apa, orang gua nggak ngerti. Gue dikasih saran sih sama Mang Uli mau gitu. Gua kalau ke motor nggak tahu, nggak terlalu gitu, biasa aja. Jadi motor buat gue tuh ya seperti anak motor ngelihat mobil. Mobil itu hanya sarana untuk berkendara, selesai. Kalau gua kan ngelihat mobil dari sudut pandang POV-nya beda kan. Beda ya. Tapi sama halnya dengan gua ngelihat motor. Motor buat gua ya udah, gua pakai motor Matic buat antar anak gua sekolah, gua ke bengkel, dari bengkel gua pulang ke rumah, selesai. Tapi motor gue bagus dong. Motor gue tuh bagus. Ya enggak, maksudnya kan enggak dimodif, enggak apa, dicuci aja kagak. Tapi justru itu yang mahal, yang nggak dimodif. Lu masih standaran. Oh, Standar ting-ting sih. iya, itu tuh yang mahal. Tapi kalau teman-teman motor lama-lama bikin bengkel. Biasa, motor biasa. Tapi gue dari point of view gue sebagai gue juga main motor om ya. Gue naksir sama motor. Makanya tadi gue bilang, Om kalau mau dijual bilangin gue ya. Iya. Enggak Om. Gue naksir itu motor itu lagi dicari banget soalnya. Jadi cuman sekedar suka ngelihat tapi tidak pengen memiliki kalau motor. Loh. Ya, jadi kayak ngeliat pakai Harley misalnya, atau pakai motor-motor gede, atau motor cross yang keren-keren, atau Vespa. Iya. Vespa lama ya, bukan Vespa Matic ya. Vespa 2 tak tuh, seneng aja ngelihatnya. Tapi kalau untuk memiliki nggak ada rasa gitu, nggak ada rasa. Oh, gue harus punya motor itu, gue pengen punya motor itu, selain karena kebutuhan. Misalnya kayak gue pengen upgrade motor yang agak gedean nih. Gue pengen banget misalnya kayak gue pengen Suzuki Brookman yang 400 cc. Gue butuh gedenya om. Gue nganter anak sekolah, anak gue 3. Tiga-tiganya pakai Vario kan sempit om. Nah kalau Brookman kan gede kan. Gue karena lebih ke kebutuhannya, bukan karena oh Brookman 400 cc keren gitu. Enggak, bukan karena itunya. Tapi apa om? Ada nggak spesifik motor? Saya bicara motor di Indonesia aja deh. Yang ketika lu ngeliat itu mata lu nggak bisa berhenti ngeliat gitu. Apa motor? Apa mungkin ya Ninja atau MSR atau apa atau CBR lah. Yang bener-bener gua suka banget iya, gitu. Lu ngeliat tuh mata lu tuh nggak ya kayak kalau lu ngeliat Civic Wonder tapi clean gitu kan mata kita kan nggak bisa lepas gitu. Ada. Paling model-modelan kayak motor tua sih om. Kayak BSA, Norton, iya. Ariel tuh, gua Java tuh, suka tuh gua. Tapi yang orisinil ya, yang orisinil nih, bukan yang udah dimodif-modif chopper, yang bener-bener masih orisinil. Atau kayak BMW, ya yang jadul tapinya, yang mesinnya ke samping itu tuh, yang kalau nggak distandarin mesinnya nyala nggak jatuh. Iya. Nah itu gue seneng tuh ngelihatnya. Dulu sempet punya temen di bengkel. Motornya itu zaman dulu banget gue masih kuliah tuh, jadi dia udah bapak-bapak. Tapi lu nggak tergoda untuk menggugah hati lu jadi penikmat motor gitu? Nggak kuat gue, pinggang. Nggak mau gitu aja gue. Iya. Pas lagi pinggang. Nggak kuat gue naik motor jauh-jauh tuh touring gitu, kayaknya ngeliat orang-orang tuh seru gitu touring ya. Belum nggak kuat gue. Nggak kuat. Gue kalau motor om dari dulu gue lebih seneng gue beli, gue dandanin, udah gue pajang itu pakai sekali. Tapi kalau buat harian gue pakai Matic. Oh gitu. Kemarin gue punya Ninja juga, gue taruh di teras gue, yang lain kan gue taruh di carport. Di teras, gue pakai yang jack stand standar pedok. Tadi gue lap-lap tiap hari pinjol. Kan rumah gue kan nggak ada pagar, jadi modelnya bukaan gitu. Jadi gue taruh aja di teras. Tapi kalau buat gue pakai, ya emang
pinggang sih Om. Iya, jadi kalau motor memang gak ada ketertarikan yang berlebihan sih, biasa aja. Jadi kebutuhan aja sih kalau motor, kebutuhan Sarana ya. sarana aja ya. Iya, sama kayak Cuman kalau dibilang yang suka bener-bener kalau ngeliatin sampai begini, nah itu motor-motor yang tua-tua itu tuh ya eye catching banget. Gua suka sama barang vintage sih Om. Oh, Pada dasarnya tuh gue suka sama barang-barang tua, apapun itu sebenarnya ya. Mau itu barang rumah tangga, mau itu kayak lampu-lampu hias tuh, gue kalau yang jadul-jadul sampai keran-keran tuh gue foto kadang Om, keran yang jadul yang palang 4 gitu, iya, yang iya. kuningan tuh. Iya, yang Itu palang seneng 4, banget gue ngelihatnya. Gue seneng banget sama barang-barang tua, nggak tahu kenapa. Soalnya Kayak ada, jadi kayak barang tua tuh kayak ada nyawanya gitu. iya, itu sisi emosinya kalau buat orang-orang kan kita bisa dibilang sepantaran ya, Om. Iya. Walaupun beda 2 tahun, tapi kan kita tumbuh dan besar di generasi yang sama. Iya. Gitu, sesuatu yang sama. Emang kita kalau ngeliat kayak gitu tuh ada sisi emosional entah apa gitu. Atau Iya. nggak kalau telepon dulu yang diputer tuh. Iya, ngalamin gua. Iya ngalamin. Ngalamin. Kayak ada sisi apalagi kita keluarga udah nggak lengkap Om. Bokap udah nggak ada, gua Iya. orang tua udah nggak ada. Jadi kayak kita keingetan Zaman dulu. Iya. Barang-barang vintage tuh nggak tahu, seneng banget gua. sama kayak ini Om, kan bokap gue kan belum lama meninggal Om. Bokap gue meninggal tuh beberapa minggu, seminggu setelah gue dari sini tuh, gue sempat curhat sama Om Gatot, bokap gue gimana ngebantu gue gitu kan. Itu kan seminggu dari sini bokap gue meninggal. Gue sempat pikir terus kayak gue pengen punya Grand X kan, gue WA sama lu tuh Om. Iya. Gue pengen punya Grand apa segala macam. Padahal gue nggak ada feel ke situ. Cuman kayak sisi emosional aja buat apa ya, tribut buat bokap gua lah gitu, kayak gua pengen ngidupin lagi apa yang dulu jadi kesukaannya dia. Iya. Gitu sih Om. Makanya itu mungkin yang lu rasain ya kalau lu ngeliat barang-barang lama. Iya, suka aja gue, apalagi kalau kayak motor tua orsinil tuh, seneng aja gue ngeliatnya. Motor lu percaya sama gua 10 tahun lagi itu kan gua Hmm. gua seneng banget. Memang Vario, tapi Varionya kayak apa ya? Itu lu spill aja deh, Vario yang apa, lu cari sendiri aja Vario yang sekarang, bahkan sampai sekarang Om diakuin tuh yang desainnya paling bagus. Yang punya lu. Apa sih KZR itu yang dibilang ya? Ya, KZR itu kayak sendiri. Jadi maksud gue biar pada penasaran aja. Gila tuh sekarang. Oh gitu ya. Gue juga lagi pengen nyari, tapi yang buat gue pakai. Buat gue pakai. Terus ini Om, berarti YouTube lo sekarang, channel lo, kalau kita balik lagi ke channel lo nih, nantinya akan spesifik atau secara umum yang kalau kayak mabok kan kita spesifik nih, kayak tadi waktu itu kita ngebahas music, kita ngebahas Fest, bahas Serena. Kalau lu gimana Om? Nanti kedepannya akan seperti itu juga Om? Kalau gue sih ada beberapa konsep ya Om ya, cuman kan ya bertahap ya. Jadi gue tuh pengen yang nggak monoton sih intinya, biar penonton itu nggak bosen. Makanya kan jujur gue beli Honda Civic itu bukan hanya sekedar kepengen Om, kebutuhan konten Om. Gue sampai ya bisa dibilang rela ngebuang duit ya buat konten, jujur aja. Walaupun nanti gue dapet sisi lainnya ya, mobil itu kalau udah jadi bagus bisa gue pakai, ataupun nanti ada yang nawar tinggi kayak gue jual gitu. Jadi memang ada nanti salah satu segmen di YouTube gue itu ya yang seperti itu. Sengaja nanti carilah misalnya mobil, beli dari mana yang jauh. Kedepannya lo kan kayak gitu Om? Iya, kalau duitnya udah kuat. Iya, gue mah ngomong fair-fairan aja apa adanya, nggak usah disembunyiin lah. Kalau kayak beli kayak mobil gitu terus dibikin episode-episode, emang dibeli buat bikin konten. Jujur aja, udah youtuber lain pun sama, cuman nggak ngaku aja. Emang sengaja beli mobil itu untuk konten. Ya, cuman ya tidak mengakui aja. Kalau gua mah jujur mengakui aja. Gue Mio lagi mau gue bangun juga konten sih Om sebenarnya. Ya. Udah ditawar kemarin, bro segini ya. Ya lumayan lah harganya di atas pasaran dulu sekarang lagi mungkin. Kan gue aduh sayang deh taruh deh, gue soalnya dapat barangnya pun gue udah bagus sebenarnya. Jadi gue mau iniin deh, mau rapiin dikit-dikit, kasih perintilan dikit gitu. Nah, Om, ada satu hal nih Om. Sebenarnya kalau gue bilang nih, lo punya utang sama gue nih. Apa tuh? Dari zaman Corolla sampai sekarang CR-V sampai Corolla gue udah pindah, lo belum kasih ke gue.
nama buat mobil om. Oh. Gua kagak. Corolla dulu lu ngasih. Aduh, apa kasih namanya ya? Gue paling pusing kalau ngasih nama Gua mobil. sama Bogor juga om, walaupun kabupaten. Nantilah kita pikirin ya. Gua aja Serena gue aja nggak punya nama, Belum punya nama. nggak punya. Kasih dong. Kan dulu Civic Ellen. Serena tuh. Belum kepikiran. Kalau gua dulu Ninja gua kasih nama Kuro om. Karena hitam om. Ya. Serena lu Kuro aja bang. Apa ya? Karena kan Serena mah nggak yang gua kontenin om. Oh gitu ya. Nggak, itu mah memang bener-bener mobil harian aja, memang mobil pakaian. Gue sih pengen sih konten ini rutin karena ya itu om gue cerita tadi gue lagi nggak terlalu mood gitu ya jadi gue bingung apa yang mau gue kontenin ya. Nah, kalau lagi mentok gitu kan ya cari referensinya ya dari konten orang lah. Semua juga sama kok. Gitu. Amati, tiru, modifikasi. Konten orang seperti itu, kita lihat, ya kita modifikasi, jangan amati, tiru, plek-ketiplek. Malu lah, nggak ada kreativitas amat lu jadi orang. Nah kalau bicara gitu om ada nggak konten yang lu jadi terjupan, konten kreator yang lu jadi terjupan, mau dalam negeri mau luar negeri? Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang lu suka, maksudnya yang lu tonton Konten ini, otomotif. otomotif. Aduh, susah lagi nama channelnya itu. Gue lagi emang udah lama sih nonton dia. Salah satunya Mototrend. Mototrend. Mototrend Roadkill. Roadkill, iya luar. Roadkill yang gua tonton tuh. Terus satu lagi itu Hard Grid Plumbing kalau nggak salah. Gue lupa namanya itu deh kalau nggak salah. Luar negeri nih ya. Iya luar. Gua kalau konten otomotif jarang nonton yang Indonesia. Kalau yang ini Kecuali podcast. Kalau podcast gue banyak nonton. siapa yang tonton? Banyak lah komika-komika hampir semua gue tonton. Gofar gue tonton. PWK. Mobil aja. Yang khusus mobil nggak ada. Nggak ada. Konten Indonesia mobil nggak ada. Yang kata orang 3 channel terbesar itu nggak nonton. Enggak. Semenjak bahas EV mulu, sebel gue. Bahasa apa? EV. Oh, TV. Nggak bagus-bagusin EV mulu. Maksudnya kalau lo mau jadi BA aja lah sekalian. Iya. Gue bukannya benci EV ya, cuman kalau terlalu digembor-gemborin gitu kayak gimana sih? Iya. Serah lah, gue mau diserang juga, bodo amat. Gue pengen ngomong yang enak. Nah, nggak apa-apa kalau di rumah bebas aja ngomong namanya. Ya kan setiap orang punya apa keinginan masing-masing ya. Kalau gue sih, Maksain. kalau dulu kan kita selalu meributkan antara diesel dan bensin. Sekarang kan kita meributkannya antara listrik dan sama bensin. ICE. Kalau di dunia motor dulu om ini om 2 tak 4 Dua tak empat tak, ya kan. Cuman kan kalau motor listrik kan sekarang nggak gimana-gimana lah, nggak ngaruh apa-apa gitu. berarti ya itu aja kali ya kalau dari sisi Om Tamal sebagai seorang sisi lain deh. Tadi gue bahas YouTuber, ini selain mekanik ya, YouTuber dan moles mobilnya jago banget cuman sayangnya Om Tamal belum mau. Waktunya nggak pengen capek om, moles tuh capek banget. Nah kalau misalnya dia begging nggak malu, nggak apa-apa Om Tamal mau sebulan dah. Gimana lo? Orang udah nih mungkin kerangsang nih mau omongan. Nggak mau lah, wah banyak tukang poles yang lebih jago dari gua banyak. Gua maunya dulu. Enggak, banyak yang gua mah nggak punya ilmu yang bener-bener ilmu di dunia perpolesan tuh sedikit pun gua nggak punya. Gua bener-bener otodidak, gua belajar sendiri, gua ngeraba-raba sendiri. Setelah YouTube ini makin masif, baru gua lihat-lihat YouTube, cari bahan-bahan poles yang bagus tuh apa sih, terus mereknya, terus apa busa-busanya pakai yang kayak gimana, mesinnya pakai apa, Detail ya. ya. Detail ya. Iya, jadi bener-bener itu mah buat kesenangan gua aja sendiri. Tapi kedepannya kalau ada peluang bisnisnya mau lu buka, misalnya terpisah lah dengan bengkel angka. Ya kita nggak tahu rencana Allah atau karena sebelah lu. Karena kan memang gue punya tujuan one stop shopping om. Jadi kalau misalnya bengkel gua besar ini, aduh, ya pasti semua ada. Lumida ya. Iya, jadi dari cat, body repair, terus AC, transmisi otomatis, terus apa kalau yang kayak gue seperti biasa ini kan kayak kaki-kaki semua udah ada lah gitu. Terus tambahannya car care-nya, audionya itu Audio ya. ya kalau misalnya yang namanya one stop ya pasti semuanya lah kayak West Coast Custom aja.
Ini bagian ini, nih bagian ini, nih bagian ini, semua ada divisi-divisinya Udah ada tuh. visinya ke situ ya. Iya dong. Mudah-mudahan kita doain aja ya. Cuman nggak tahu nanti terrealisasinya kapan ya. Namanya cita-cita boleh dong sebagai motivasi. Kita nggak tahu rencana Allah, Om. Iya. Tahu, kalau pernah tahu kita. Oke, mungkin itu aja Om, lo sebagai sisi lainnya Om Tamal. Om, thank you ya. Siap. Waktunya gue udah banyak Sama-sama, banget Om. banget nih. Jadi emang apa namanya udah lama gue nggak ketemu Om Tamal. Mungkin nanti setelah dari video-video ini lama lagi nih. Tapi gue ada rencana juga pernah ngomong sama Om Tamal nantinya mungkin gue akan kalau memungkinkan gue pengen naik motor cuman hujan mulu Om. Hujan mulu ya sekarang. Gue jauh gue pengen naik motor juga dan gue lagi emang kebetulan gue lagi perawatan CRV gue gitu. Om, thank you ya. Siap. Promes. Siap, teman-teman, Om. nanti kita ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.